Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu pengaruh akses layanan kesehatan terhadap tingkat kesembuhan pasien. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syakila Putri Matari. Nama saya Naila Yudasena. Nama saya Liza Safira. Nama saya Fahri Muhammad. Nama saya Ananta Bimani Kurniawan. Oke, setelah itu berikut ini adalah daftar isi kami. Pertama, kami akan membahas pendahuluan, kemudian metodologi pengumpulan data, ketiga hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila dipersilakan. Baik, jadi latar belakang dari penelitian kami karena adanya akses layanan kesehatan yang optimal itu adalah salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks global, terdapat perbedaan yang signifikan antara negara-negara dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dan dampaknya pada tingkat kesembuhan pasien. Namun, meskipun akses layanan kesehatan semakin diperluas di berbagai negara, hasilnya pun yang diperoleh terkait tingkat kesembuhan pasien masih menunjukkan variasi yang memerlukan kajian lebih mendalam. Nah, oleh karena itu, pada penelitian ini kami menganalisis hubungan antara akses layanan kesehatan dan tingkat kesembuhan pasien di beberapa negara, termasuk seperti Kanada, Australia, Rusia, Korea Selatan, Arab Saudi, dan negara lainnya. Data menunjukkan adanya variasi dalam akses layanan kesehatan dan tingkat kesembuhan yang mengindikasikan perlunya analisis mendalam untuk memahami hubungan antara kedua variabel ini. Dengan menggunakan uji statistik seperti uji chi-square, uji homogenitas varians, analisis korelasi dan regresi, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh apakah akses layanan kesehatan memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kesembuhan pasiennya, serta untuk memastikan validitas analisis melalui pengujian asumsi statistik. Oke, rumusan masalah yang akan kami bahas adalah pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara akses layanan kesehatan dan tingkat kesembuhan pasien di berbagai negara. Kemudian kedua, bagaimana pola hubungan antara akses layanan kesehatan dan tingkat kesembuhan pasien berdasarkan analisis korelasi dan regresi. Ketiga, apakah varians kedua variabel memenuhi asumsi homogenitas untuk analisis statistik lebih lanjut. Dan terakhir, apakah distribusi observasi data sesuai dengan distribusi yang diharapkan berdasarkan uji chi-square. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu satu, mengidentifikasi hubungan antara akses layanan kesehatan dan tingkat kesembuhan pasien di berbagai negara. Yang kedua, mengetahui pola hubungan melalui analisis korelasi dan regresi. Dan yang ketiga, memvalidasi asumsi homogenitas varians antara kedua variabel untuk mendukung absahan hasil analisis. Dan yang keempat, menentukan kesesuaian distribusi data dengan distribusi yang diharapkan melalui uji chi-square. Baik, kami akan masuk ke bab 2, yaitu metodologi pengumpulan data. Teknik sampling akan dijelaskan oleh Eliza. Kepada Eliza, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah stratified random sampling. Teknik ini dipilih untuk memastikan representasi yang tepat dari berbagai kelompok yang relevan dalam populasi. Data diperoleh dengan cara mengolah dataset yang telah disediakan. Dataset berisi informasi yang relevan dengan penelitian ini, termasuk negara tempat pasien berasal, kategori penyakit seperti pernapasan, genetik, autoimun, dan lain-lain. Kelompok usia pasien 0 sampai 18 tahun, 19 sampai 35 tahun, 36 sampai 60 tahun, dan 61 tahun plus. Jenis kelamin pasien bisa laki-laki, perempuan, dan lainnya. Presentasi akses layanan kesehatan dan tingkat pemulihan pasien. Dengan demikian, stratified random sampling memungkinkan pengambilan sampel yang mencerminkan variasi dalam faktor-faktor tersebut, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan representatif. Uji hipotesis di sini ada dua, yaitu pertama ada hipotesis nol, yang mana menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari akses layanan kesehatan terhadap tingkat kesembuhan pasien. Dengan kata lain, perbedaan dalam akses layanan kesehatan tidak berdampak pada tingkat kesembuhan pasien.
Yang kedua adalah hipotesis alternatif, menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari akses layanan kesehatan terhadap tingkat kesembuhan pasien. Dengan kata lain, perbedaan dalam akses layanan kesehatan berdampak pada tingkat kesembuhan pasien. Kemudian, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok data memiliki variansi yang sama atau homogen. Dalam analisis statistik, uji ini penting sebagai prasyarat untuk beberapa jenis uji statistik parametrik, seperti ANOVA ataupun regresi linear. Untuk uji homogenitas ini memastikan bahwa perbandingan antara kelompok dilakukan secara adil dan valid karena variansi yang serupa di antara kelompok mengindikasikan distribusi data yang seimbang. Dalam penelitian kami yang berjudul Pengaruh Akses Layanan Kesehatan Terhadap Tingkat Kesembuhan Pasien, uji homogenitas ini berperan sebagai langkah awal untuk memastikan keandalan analisis lebih lanjut, terutama ketika menggunakan uji chi-square atau regresi. Selanjutnya ada uji statistik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi data yang digunakan dalam analisis statistik mengikuti distribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Shapiro-Wilk yang merupakan salah satu uji yang paling sering digunakan untuk memeriksa normalitas data, terutama untuk sampel kecil hingga menengah. Menurut Singgi Santoso, dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas atau asymptotic signifikan, yaitu jika probabilitas atau p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua, jika probabilitas atau p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yang kedua ada uji chi-square. Uji chi-square merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori yang bersifat nominal atau ordinal. Dalam konteks penelitian ini, uji chi-square digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kategori akses layanan kesehatan dengan tingkat kesembuhan pasien. Uji ini memeriksa apakah distribusi frekuensi observasi yang diharapkan berbeda secara signifikan dengan distribusi frekuensi yang teramati. Lalu ada regresi dan korelasi. Regresi polinomial adalah metode statistik untuk menentukan hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X. Dengan menggunakan polinomial derajat N, korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi R berkisar antara -1 hingga 1. Regresi polinomial dan korelasi digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan bisnis. Untuk analisis data dan prediksi, kesimpulannya regresi polinomial membantu memprediksi nilai variabel dependen dan variabel independen dengan hubungan yang lebih kompleks, sementara korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Baik, kita akan masuk ke bab 3, yaitu hasil dalam bahasan. Berikut ini adalah visualisasi data dari data kami yang telah kami lakukan teknik sampling. Dapat dilihat, ini adalah visualisasi data global health statistik. Kemudian ini adalah data penyebaran penyakit. Dapat dilihat juga bahwa ada neurological, metabolic infections, chronic parasitic, autoimmune, genetic, cardiovascular, respiratory, dan bakterial itu menyebar di berbagai dunia. Berikut ini adalah hasil uji homogenitas yang telah kami hitung. Di sini ada keterangan hipotesis. Jika H0, maka variansi kedua kelompok sama. Jika H1, maka variansi kedua kelompok berbeda. Hasil dari perhitungan ini ada F hitung sama dengan 1,87963,603, F kritis sama dengan 1,607289463, p-value sama dengan 0,274451025 lebih besar dari 0,05. Dengan itu, maka kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah F hitung lebih kecil dari F kritis, maka H0 diterima. Kemudian p-value lebih besar dari 0,05.
yang mana ini mendukung penerimaan H0. Kemudian tidak ada perbedaan signifikan antara variansi healthcare access dan recovery rate. Dan datanya juga memenuhi asumsi homogenitas variansi. Selanjutnya berikut adalah hasil dari uji normalitas yang telah kami lakukan. Yang pertama itu ada data dari recovery rate. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk, nilai W itu sama dengan 0,95885 dengan p-value 0,07956 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data recovery rate berdistribusi normal karena p-value lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Yang kedua, data dari healthcare access berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk, yaitu dengan nilai W 0,9379 dan p-value 0,0114 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data healthcare access tidak berdistribusi normal karena p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi data healthcare access tidak berdistribusi normal karena beberapa karakteristik nilai data yang menyimpang dari distribusi normal. Data mungkin menunjukkan asimetri di mana nilai-nilai data terkonsentrasi di satu sisi dengan ekor panjang di sisi lainnya. Selain itu, data bisa memiliki kurtosis tinggi atau rendah, menunjukkan puncak yang tajam atau datar. Kehadiran outlier atau nilai ekstrim juga dapat menyebabkan distribusi tidak normal. Jika data memiliki lebih dari satu puncak atau rentang yang sangat lebar dan variabilitas yang tidak konsisten. Ini juga mengidentifikasi bahwa data tidak mengikuti pola distribusi normal. Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk, data healthcare access tidak berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai W sebesar 0,9379 yang mengidentifikasikan penyimpangan dari distribusi normal dan p-value sebesar 0,01114 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Karena p-value ini lebih kecil dari 0,05, kita menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kemudian ini adalah uji T-square kami. Diketahui data healthcare access dan recovery rate itu dari berbagai negara dengan level data dengan dua variabel, yaitu healthcare access dan recovery rate. Data healthcare access sendiri adalah 3685,56, kemudian data recovery rate kami adalah 3717,83. Untuk total keseluruhannya adalah 7403,393. Lalu yang ditanya adalah nilai T-square untuk menguji independensi antara healthcare access dan recovery rate. Nah, dapat dilihat berikut ini adalah rumus T-square independensi. Keterangannya di mana X kuadrat itu nilai F0 itu ada frekuensi observasi, F itu frekuensi. Langkah perhitungan adalah pertama, kami menghitung FP untuk setiap sel, di mana total baris dikali total keseluruhan. Contoh pada baris pertama yaitu Fs1 sama dengan 84,0819. Kemudian kami menghitung kontribusi Chi-square untuk setiap sel. Contohnya itu F01 sama dengan 88,8, kemudian Fs1 itu 84,0819. Di mana kita masukin rumusnya itu yang F0 kurang Fe kuadrat per Fe, di mana 88,08 dikurang 84,0819 kuadrat per 84,0819. Hasilnya yaitu 0,19011. Kemudian yang ketiga yaitu proses yang sama dilakukan untuk semua 100 sel data. Berikutnya ada data kami. Nah, hasil akhirnya adalah total Chi-square kami adalah 125,2462. Yaitu kita menghitung derajat keabsahan, di mana derajat keabsahan sendiri adalah DF sama dengan R1 kali C kurang 1, di mana R sendiri adalah jumlah baris, C adalah jumlah kolom. Kita mempunyai 50 baris dan 2 kolom. 50 kurang 1 dikali 2 kurang 1, yaitu DF kita adalah 49. Lalu kita membandingkan nilai Chi-square yang dihitung dengan nilai kritis. Pada uji Chi-square independensi dengan pertama nilai Chi-square dihitung yaitu 125,2462 dengan derajat keabsahan 49 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Nilai kritis Chi-square dari tabel X kuadrat
untuk DF sama dengan 49 dan alfanya 0,05 adalah 66,339. Karena nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara healthcare access dan recovery rate. Selanjutnya adalah hasil uji korelasi dari healthcare access dan recovery rate yang sudah kami perhitungkan. Di sini hasil dari perhitungan kami nilai korelasinya sama dengan 0,09153,205. Interpretasinya adalah korelasinya sangat lemah karena mendekati 0. Hubungan antara kedua variabel ini sangat lemah. Ya, kemudian arah korelasi positif. Ini menunjukkan bahwa jika ada peningkatan dalam healthcare access, maka recovery rate cenderung juga meningkat meskipun hubungan ini sangat lemah. Kemudian hubungan antara healthcare access dan recovery rate itu sangat lemah. Ini berarti bahwa perubahan dalam healthcare access hanya sedikit sekali berpengaruh terhadap recovery rate dan faktor lain mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi recovery rate. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat lemah dan positif antara healthcare access dan recovery rate, yang berarti peningkatan akses ke layanan kesehatan tidak secara signifikan terkait dengan tingkat pemulihannya. Selanjutnya adalah hasil regresi. Kami menggunakan regresi nonlinear ketika hubungan antara X dan variabel dan tidak dapat dijelaskan dengan baik dengan memilih model nonlinear yang tepat. Kita dapat menangkap X dalam data dan membuat prediksi yang lebih akurat. Pilihan model yang tepat harus didasarkan pada sifat data, visualisasi, pengetahuan domain, dan tujuan analisis. Salah satu metode yang umum dalam regresi nonlinear adalah regresi polinomial. Regresi polinomial adalah bentuk dari regresi nonlinear di mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dimodelkan sebagai derajat n. Metode ini memungkinkan kita untuk menentukan nonlinear antara variabel dengan menggunakan polinomial dengan menggunakan regresi. Kita dapat memodelkan data yang mewujudkan atau hubungan. Regresi polinomial memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan regresi linear, memungkinkan kita untuk menangkap berbagai bentuk yang lebih kompleks. Sangat berguna dalam situasi mana data menunjukkan efek nonlinear yang tidak dapat diakomodasi oleh model linear sederhana. Secara keseluruhan, regresi nonlinear, termasuk regresi polinomial, adalah alat yang kuat untuk analisis dan ketika hubungan antara variabel tidak linear. Penggunaan model nonlinear yang tepat dapat menghasilkan penilaian yang lebih baik terhadap data dan prediksi yang lebih akurat. Berikut ini adalah hasil dari regresi nonlinear. Adalah hasil dari regresi interpretasinya variabel dependen yang diprediksi oleh model dalam kasus ini adalah Y. Jenis model yang digunakan yaitu ordinary squared atau OLS, R squared atau convolution determined yang menunjukkan beberapa baik data yang cocok untuk model. Nilai ini adalah 0,00 yang berarti hanya 0,0% dalamnya yang dapat dijelaskan. Selanjutnya ada ADGR, nilainya adalah min 0,0 yang tidak ada di mana metode untuk yaitu square.
Ada F statistik, statistik F untuk menguji signifikannya adalah 0 dan F statistiknya probabilitas nilai F statistik untuk menguji bahwa semua Bayesian regresi sama dengan 0. Nilainya adalah 0,523 yang lebih besar dari 0, bahwa model tidak signifikan secara statistik. Ada no observation, jumlah observasi dalam data set yaitu 50. R kedua berdasarkan X adalah 48 kurang 2 parameter yang diestimasi. Ada DF model di mana derajat perubahan yaitu 1. Variansi yaitu robot ada di mana intercept dari model regresi nilainya adalah 68, expectation X nilainya adalah 0,040. Standar error dari yang menunjukkan ketidakpastian dalam estimasi. Ada tes statistiknya untuk bahwa koefisien sama dengan 0. Ada P lebih besar dari T. Nilai P untuk statistik yang menunjukkan estimasi dari koefisien nilai untuk X adalah 0,52 yang lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa X tidak secara statistik. Ada 0, percayaan untuk X interpretasi adalah 1,8 yang mencakup 0 bahwa dan tidak signifikan. Secara keseluruhan, hasil regresi menunjukkan bahwa model ini tidak signifikan. Secara statistik yang menjelaskan hubungan antara X dan Y. Nilai R squared yang sangat rendah dan nilai P yang tinggi dan X menunjukkan bahwa X adalah prediktor yang baik untuk model ini. Untuk kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara akses layanan kesehatan dengan tingkat kesembuhan pasien di berbagai negara berdasarkan hasil uji C-square. Namun hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan tersebut sangat lemah dengan nilai korelasi sebesar 0,0915 sehingga meningkatkan akses layanan kesehatan hanya sedikit mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien. Dalam hal uji asumsi statistik, data tingkat kesembuhan pasien memenuhi asumsi normalitas, sedangkan data akses layanan kesehatan tidak berdistribusi normal. Selain itu, data memenuhi asumsi homogenitas variansi berdasarkan uji F. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hanya 0,84% variasi pada tingkat kesembuhan pasien yang dapat regresi memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Secara keseluruhan, meskipun akses layanan kesehatan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kesembuhan pasien, pengaruhnya sangat lemah. Faktor lain di luar akses layanan kesehatan kemungkinan besar lebih berperan dalam menentukan tingkat kesembuhan pasien. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan ataupun informasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.